Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru SMA dan SMK se-Kota Mataram yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini pada materi yang ketiga, kita bisa kembali berjumpa, namun dengan materi yang berbeda, tetap dengan nama pemateri yang sama. Mungkin mudah-mudahan masih ingat nama saya oleh Bapak dan Ibu. Jadi nama saya Muharrar Iqbal ya. Hari ini akan membawakan satu materi tentang pengaruh media terhadap cash pro remaja. Nah, ini nama saya di bawah. Saya sehari-hari di Kementerian Pertahanan wilayah Nusa Tenggara Barat. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi tentang media ya. Jadi apa itu media? Jadi definisi media itu dapat kita rangkum dari beberapa pendapat ya para ahli. Kata media berasal dari bahasa Latin. Bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran atau channel untuk menyampaikan pesan atau message atau informasi dari suatu sumber atau resource kepada penerimanya atau receiver. Nah, ini menurut pendapat Suparno. Kemudian ada pendapat yang lain bahwa media massa adalah sarana atau alat untuk menyampaikan informasi, gagasan, iklan, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat luas. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada penerima dengan menggunakan ini lanjutannya, alat komunikasi mekanik seperti surat kabar, film, radio, ataupun TV. Ini menurut Cangara. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang merangsang, yang sesuai untuk belajar. Media merupakan segala sesuatu yang dapat diindra, yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat untuk proses komunikasi belajar mengajar. Nah, ini pendapat Rohani. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, media itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam membentuk citra diri daripada remaja itu. Nah, maka sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus pahami dulu jenis-jenis media massa. Baik, media massa itu atau media itu ada secara visual. Secara visual, bentuknya seperti apa? Tersedia papan tulis, selebaran, kartu pos, barang atau mainan. Ini nanti ibu, bapak, guru akan banyak bersentuhan dengan murid. Ya, jadi menghadirkan media visual agar proses belajar mengajar menjadi tercapai. Lalu dibuat ya kartu huruf atau kartu gambar. Yang kedua, ada namanya audio. Ya, audio itu bentuknya adalah tersedia secara lisan, ya, atau dibuat CD atau kaset. Nah, ini dia, secara audio. Lalu ada audio visual. Ya, audio visual bentuknya tersedia, ya, drama atau dibuat DVD pembelajaran. Ini namanya audio visual, ya. Nah, kemudian kenapa media visual itu penting, ya, atau mengapa kita menggunakan media itu penting? Karena dari sisi keunggulan media itu sangat menarik, ya. Jadi kita kalau mengajar di kelas, ibu bapak guru mengajar di kelas, mohon maaf, itu anak-anak akan sangat tertarik ketika kita hadirkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang kita ajarkan, dan juga efektif dan efisien. Namun tentu ada kelemahan ya yang dimiliki setiap sesuatu, pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Hanya mungkin persentase di antara keduanya. Ada yang lebih tinggi kelebihannya, lemahnya sedikit, atau ada yang lemahnya tinggi, lebihnya sedikit, atau balance di antara keduanya. Ya, jadi kelemahannya apa? Ya, memang kadang-kadang sulit. Saya sendiri kalau buat PowerPoint ini agak sulit dan boros, bahkan juga terkesan mengganggu. Nah, kita lanjutkan. Ini beberapa media massa yang sering digunakan ya oleh masyarakat
ada koran, ada TV, ya, ada handphone juga, ya. Tapi mana yang paling besar memberikan pengaruh kepada anak-anak didik kita? Nah, ini kita lihat sekarang, ya. Nah, dulu sebelum ada DVD atau VCD, kaset itu merajai, ya. Kaset atau CD, ya. Nah, kenapa kaset? Karena fungsinya adalah untuk menunjukkan pelafalan, kelebihannya keterampilan mendengar, ya, lafal penutur asli, ya. Kekurangannya ya perlu sarana lain, ya. Resikonya cepat rusak dan mahal pada masa itu. Tapi kalau sekarang saya lihat kaset mungkin tidak terlalu banyak digunakan atau bahkan boleh kita katakan sudah usang, dianggap kita ketinggalan zaman, ya. Tapi kalau dulu orang memburu kaset ini, ya, sebagai media yang banyak diperdengarkan. Tapi alhamdulillah sekarang pun kita lihat, ya, dalam ujian-ujian nasional listening berbahasa Inggris justru kita gunakan kaset ini, ya. Selanjutnya ada VCD, DVD, ya. Nah, ini dia punya keunggulan tersendiri. Ya, fungsinya menunjukkan suasana kondisi karena dia ini ada visualnya, ya. Samping kalau tadi audio, nah ini dia audio visual, ya. Jadi audio visual dia bisa menunjukkan, bisa ada videonya, ya, ada gambar yang tampak. Kelebihannya ya modern, ya, variatif, menarik, ya. Kemudian kekurangannya tentu banyak. Salah satunya perlu sarana lain, risiko error dan sarana tidak tersedia. Nah, ini kan kalau kita menggunakan media ini kita butuh apa? Kita butuh pemutarnya atau compact disknya, ya. Nah, kalau kita tidak punya ya kita beli, itu butuhkan biaya dan seterusnya. Baik, selanjutnya apa yang harus diperhatikan sebelum menggunakan media? Bapak dan Ibu guru yang saya cintai, kurang dan lebihnya alat-alat yang kita dapatkan hari ini tidak boleh jauh dari peran orang tua, ya. Nah, jadi anak kalau dia menonton DVD, kalau dia menonton atau kalau dia membuka internet harus disertai oleh orang tua. Atau kita sebagai orang tua harus mendampingi anak. Kita lihat konten atau isi yang dibuka dan seterusnya. Ya, ini mohon maaf agak kelewatan, tapi akan masuk pada satu permasalahan bahwa permasalahan kesehatan reproduksi remaja meningkat karena makin awalnya kematangan seksual remaja. Makin dini usia kematangan seksual remaja, maka makin panjang periode kesadaran reproduksinya. Jadi Bapak dan Ibu perlu disampaikan kepada anak murid kita untuk, ya, di dalam dia mengakses internet untuk jangan terlalu sering mencari materi-materi yang berkaitan dengan pornografi. Karena kalau anak kita terlalu sering atau terlalu cepat mengakses pornografi, maka reproduksi atau alat reproduksinya akan menjadi terganggu. Atau justru sebaliknya, mereka akan semakin cepat matang seksualnya, ya. Karena apa? Mungkin kalau dia tidak tahan bisa berlaku masturbasi atau onani. Nah, ini perlu disampaikan dan itu akan berbahaya. Kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, pendapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang disampaikan oleh Ibu Erlinda, Sekjen KPAI. Menurut beliau, faktor yang menyebabkan masih maraknya anak-anak mengakses pornografi karena situs pornografi tidak mudah dibasmi. Kedua, sosialisasi dampak pornografi yang belum merata, serta belum ditanamkan pada keluarga Indonesia tentang dampak pornografi terhadap anak. Nah, ini dia persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia pendidikan. Di satu sisi kita ingin hadir memberikan pembelajaran yang baik, penyadaran akan bahaya-bahaya pornografi, tapi di sisi lain pemerintah justru tidak memiliki political will, tidak ada kemauan secara politik dalam bentuk undang-undang ataupun perda ataupun peraturan pemerintah atau peraturan menteri, ya, untuk mencegah atau untuk mencabut tayangan berbau pornografi di internet. Selanjutnya, ini menurut Erlinda,
Masih. Kemudian sekarang kita coba belajar tentang apa hubungan antara remaja dan media massa. Ya, baik Bapak dan Ibu harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa remaja menempatkan media massa sebagai sumber informasi seksual yang lebih penting dibanding orang tua. Nah, ini dia. Bisakah orang tua memberikan pendidikan seksual kepada anaknya di usia dini? Bisa, sebatas pengenalan. Tapi kalau anak-anak langsung masuk kepada situs pornografi, itu bukan lagi pengenalan, tapi sudah menyaksikan bahkan menghadirkan ya cara dan seterusnya. Nah, ini yang bisa berdampak tidak bagus. Nah, tayangan media massa yang menonjolkan aspek pornografi diyakini erat hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual. Ini menurut Kartono. Rangsangan seksual yang kuat dari berbagai sumber, seperti media atau blue film, mengakibatkan kematangan seksual anak menjadi lebih cepat. Nah, ini karena akan berdampak kepada anak tersebut berperilaku onani maupun masturbasi, sehingga mengarah kepada lesbianisme ataupun homoseksual dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana Indonesia negara kita ini dan pornografi. Ya. Nah, jadi di Indonesia pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena mudah diakses. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak menjadi orang yang suka mengakses pornografi, ya, karena itu juga berbahaya. Ya. Selanjutnya kita lihat hasil penelitian tentang pornografi. Ya. Aliansi Selamatkan Anak Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara tanpa aturan pornografi yang jelas. Remaja merupakan populasi terbesar sasaran pornografi. Konsumen utama pornografi adalah laki-laki usia 12 sampai 17 tahun. Jadi ini sangat berbahaya Bapak dan Ibu, maka perlu langkah-langkah penyadaran sejak dini akan bahaya-bahaya pornografi tersebut. Kemudian lanjutannya adalah bahwa ya, survei dari Yayasan Kita dan Buah Hati menunjukkan bahwa lebih dari 80% anak usia 9 sampai 12 tahun telah mengakses materi pornografi melalui situs-situs internet. Sebagian besar dari mereka merupakan pelajar yang sedang mencari bahan pelajaran untuk memenuhi tugas sekolah. Nah, inilah saya kira persoalan kita bersama, lebih-lebih saat ini dalam suasana corona, ya, COVID-19, ya, kerumunan dan perkumpulan sangat dibatasi, bahkan proses belajar mengajar ya dilaksanakan secara daring. Ya, tentu kesempatan anak-anak untuk mengakses internet lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang langsung tatap muka. Nah, maka sejak dini kita harus menyadarkan kepada anak-anak, memberitahu bahwa internet baru boleh dibuka ketika berlangsung proses belajar mengajar secara daring. Selebihnya ya tentu kita harus tekankan agar tidak membuka internet dan seterusnya. Baik, selanjutnya masih menurut Sekjen KPI juga bahwa tiap tahun peringkat Indonesia dalam hal pengakses situs pornografi semakin naik. Bahkan berdasar penelitian Yayasan Buah Hati, anak SD kelas 4 sampai dengan 6 pernah mengakses situs pornografi. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, salah satu contoh terjadi kekerasan seksual siswa SD yang ditayangkan oleh salah satu media TV nasional dalam program patrolinya. Baik, selanjutnya bahaya pornografi bagi remaja. Nah, ini pornografi dapat membuat anak menjadi korban kekerasan seksual. Terdapat hubungan kuat antara pornografi dengan perkosaan dan kekerasan seksual. Pornografi mendorong remaja melakukan hubungan seks lebih dini, bahkan dilakukan secara tidak terlindungi, sehingga mempertinggi resiko penyakit menular seksual, HIV, dan hamil di luar nikah. Nah, ini dia, bahaya-bahaya seperti ini ya perlu disampaikan kepada anak-anak kita agar bisa melakukan kewaspadaan dini. Ya. Selanjutnya, pornografi dapat mendorong remaja melakukan tindakan seksual terhadap remaja lain. Sangat benar sekali. Bahkan saya dalam satu kesempatan
pernah, mohon maaf, menyita HP salah seorang siswa yang sedang belajar di dalam kelas, gurunya ada ya di salah satu sekolah. Ya, ketika saya buka memory card-nya, masya Allah, ya gambar dirinya sedang main sama pacarnya, padahal anak itu kelas 2 dalam keadaan telanjang bulat dan mohon maaf, sperma dia tumpahkan di luar ya, di luar vagina, dan dengan bangga tanpa pernah merasa bersalah dia mempotret dirinya, potret kemaluan dirinya dan kemaluan pacarnya. Nah, ini yang terjadi padahal anak itu kelas 2 ya, dalam keadaan status menjadi siswa salah satu sekolah. Apa penyebabnya? Yaitu tadi, karena pornografi. Jadi pornografi mempengaruhi pembentukan sikap, nilai dan perilaku. Pornografi mengganggu jati diri dan perkembangan anak. Ya. Kemudian apa peran media sekarang ya untuk mencegah hal itu? Ya. Nah, maka media massa mempunyai peranan yang sangat berarti untuk memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi remaja. Dengan adanya artikel yang dibuat dalam media massa, remaja akan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Media massa berperan untuk menginformasikan berbagai akses persoalan yang terkait kesehatan reproduksinya. Ya, jadi laki-laki dan perempuan di usia sekolah juga perlu diberikan pemahaman, terutama melalui pendekatan pembelajaran materi biologi. Diperkenalkan tentang alat-alat reproduksi seksual milik laki-laki dan alat reproduksi seksual milik perempuan. Lalu bagaimana merawatnya, bagaimana menjaganya, dan kapan digunakan. Dan tidak boleh digunakan sebelum ketemu pasangannya ya yang sah. Nah, itu dia ya yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Selanjutnya, peran negatif media. Menurut Tamarin Amal Tamagola ya, menyimpulkan bahwa iklan media cetak memperlihatkan adanya dominasi bias gender. Tidak hanya pada media cetak, iklan di televisi pun banyak mencerminkan itu. Iklan dan media massa telah memberikan ide kadang tidak realistis dan bias tentang seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan di masyarakat. Dan ini memang kita rasakan pengaruh iklan itu sangat luar biasa terhadap pembentukan jati diri, karakter dan perilaku anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita sering nonton TV, ya, apalagi ya ada anak-anak yang sering menonton drama Dewi Kuntilanak, ya, maka dia akan membuat dirinya seperti kuntilanak. Ada lagi kartun yang yang sering ditonton oleh anak-anak, jangan panggil aku anak paman katanya ya. Nah, itu akhirnya dia ya mengikuti apa yang dilakukan oleh anak tersebut dengan cara memukul orang tua. Dan memang itu kartun mengajarkan ketidaksopanan kepada orang tua dan tidak baik untuk ditonton ya. Nah, jadi seperti itu. Maka jauhkanlah anak-anak dari iklan, dari TV secara umum ya. Pengaruh iklan. Nah, ini dia pada remaja. Remaja sebagai konsumen media massa banyak belajar dan meniru dari iklan-iklan televisi dan media cetak. Misalnya tentang konsep cantik yang digambarkan berambut lurus, kulit putih dan langsing. Akibatnya banyak perempuan meluruskan rambut, menggunakan obat untuk memutihkan kulit termasuk memborong obat pelangsing, bahkan mengontrol pola makan hingga perilaku anoreksia. Anoreksia itu artinya ya makan makanan diambil banyak, tapi yang dimakan sedikit lalu ditinggalkan, terbuang sia-sia begitu saja. Padahal di belahan bumi sana atau di samping rumah kita ada anak yang kepingin sekali makan tapi tidak ada makanan yang dimakan, sementara kita dengan mudah membuang makanan. Nah, ini disebabkan karena pengaruh iklan. Selanjutnya, nah ini contoh siswa-siswi yang terpengaruh oleh iklan ditampakkan melalui penampilan. Coba lihat rambut hitam panjang macam iklan sampo saset ya. Ya, sering kepergok, enggak pakai dasi dan sering pakai baju seragam yang kekecilan. Nah, ini ketat-ketat
saya yakin Bapak dan Ibu sering mendapatkan itu di sekolahnya masing-masing ya. Dandan menor kayak mau ngapel ya. 2 buah dada yang gedenya ya naujibilih kata orang ya. Bisa begitu dientuk tawan apa ya katanya ya. Ini pinggang mendadak pindah ke perut ya. Pantat buahai yang sudah bercap SNI ya. Rok panjang yang sengaja dipermak menjadi super nanggung. Ini pengaruh-pengaruh iklan ya yang berakibat fatal bagi anak didik kita. Ini contoh iklan rambut. Cantik ya. Cantik ya rambut hitam berkilau. Itu. Akhirnya anak-anak ya jarang ada yang mau pakai jilbab kalau dia muslim karena ingin mempertontonkan rambut hitamnya. Nah, ini iklan celana ya. Sekarang anak-anak banyak yang melubangi celananya karena dia mengikuti apa yang dilihat dari iklan ya. Bukan sekedar celananya yang dibolongin ya, orangnya juga sekalian dibolongin. Nah, ini ya akibat iklan ya. Nah, ini ya, adakah di antara murid Bapak Ibu guru yang seperti ini? Tentu banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu lah yang paling tahu akan semua ini. Selanjutnya peran guru. Ya, apa peran guru di dalam menyadarkan anak-anak kita akan bahaya pornografi? Nah, maka tentu selalulah menggunakan pendekatan keagamaan. Kalau Bapak dan Ibu seorang muslim jangan bosan dan berhenti membaca ancaman-ancaman zina mata ya, zina tindakan, zina perilaku. Nah, jadi kita perlu sampaikan 1-2 hadis ya peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang beragama Kristen mungkin pijakannya Injil, yang Hindu pijakannya Weda ya, yang Buddha pijakannya Tripitaka, ya silakan itu dihadirkan sebagai bentuk usaha penyadaran. Seperti ini contohnya. Tonton film porno, Allah tarik seri wajahnya, rezeki disempitkan, Allah bentuk titik hitam di hatinya, tayangan gambar seks di padang mahsyar, di akhirat kelak doa tak dikabulkan. Nah, maka rugilah kau. Kira-kira seperti itu. Kalau kita sampaikan kepada anak seperti ini, jadi dia seakan-akan mendapatkan satu warning, ya ancaman. Oh, kalau kita nonton begini akan begini akibatnya. Ya. Selanjutnya, arahkan anak-anak untuk menonton program-program yang bagus, ya. Kayak, ya mohon maaf ini agak sedikit, ya promosi ini, ya ini citra diri ini. Materi kita yang dulu, ini saya ya promosi ya. Nah, tapi kan tidak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Nah, ini arahkan anak menonton ya hal yang baik. Kayak saya ini tampil di Lombok TV sebagai narasumber bina agama Islam ya. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian manfaat internet. Kalau dilihat sepintas lalu Bapak dan Ibu ya, internet itu ya kalau berada di tangan orang yang benar, maka dia akan pakai untuk mencari apa? Informasi ya. Informasi sekolah, pelajaran, bisnis online ya. Pekerjaan, chatting, reservasi, tiket hotel, menjual barang online, membayar tagihan dan lain-lain. Ini kalau ya internet di tangan orang yang benar. Nah, kemudian ya, manfaat dalam dunia pendidikan apa internet itu? Dalam dunia pendidikan, internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan, serta sharing riset antar siswa, terutama dengan mereka yang berjauhan tempat tinggalnya. Ini salah satu manfaat dalam dunia pendidikan, dan inilah yang harus kita budayakan ya. Anak-anak walaupun menggunakan internet, arahkan ke arah-arah yang positif. Baik, selanjutnya. Beberapa contoh perilaku dan risiko yang bisa disebabkan oleh media. Ya, contoh perilaku menonton film porno. Risikonya apa? Risiko terhadap kesehatan menjadi kecanduan dia. Orang yang kecanduan pornografi nanti tidak mampu menahan diri untuk mempraktekkannya, sehingga sering menjadi pelaku pencabulan atau perkosaan. Nah, ini berbahaya ya. Kalau ada laki-laki yang suka nonton film porno dan tidak ada tempat pelampiasan, ini berbahaya. Bisa-bisa nanti ada kambing ya di dekatnya, kambing diperkosa kan? Ada untung kambing ya, kalau knalpot motor. Nah, ini bahaya ya. Nah, jadi bisa-bisa hancur kacau balau dia ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya?
maka berikan dia kegiatan positif dan konseling. Nah, kemudian kalau ada anak yang mohon maaf beronani gara-gara suka nonton film porno atau masturbasi, nah itu kasih tahu, berikan pemahaman, itu bisa mencelakakan dirinya. Bisa saja selaput darah robek ketika melakukan masturbasi, ya, atau zakar seorang laki-laki kalau terlalu sering digunakan itu kekuatan kekencangannya akan berubah, ya, bahkan nanti kalau dia menjadi suami belum dia berhubungan badan dengan istrinya sudah lemes duluan. Karena apa? Karena terlalu sering dipakai sebelum menikah melalui saluran onani. Nah, ini dia. Nah, jadi harus dikasih tahu pemahaman. Maka berikan dia kegiatan positif sebagai sebuah solusi atau konseling, ya. Kemudian kalau ada orang yang perempuan, mohon maaf, memasukkan jari atau alat ke dalam vagina, beritahu mereka risiko selaput darah menjadi robek. Jika alat yang dimasukkan kotor bisa mengakibatkan keputihan, ya. Nah, ini harus dikonseling. Penyakit keputihan ini sangat berbahaya, ya. Itu ya mudah-mudahan ya kita tidak mengalami itu, ya. Tapi sejak dini kita harus pahamkan mereka, ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu materi tentang peran media, ya, terhadap kesehatan reproduksi remaja. Saya tentu kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sengaja menampilkan burung Garuda atau burung merpati yang putih, ya, dengan harapan anak-anak kita menjadi putih hatinya, guru-guru juga menjadi putih perilakunya dan pikirannya, sehingga demikian bisa digugu dan ditiru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.